Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan semuanya dimanapun itu berada. Perkenalkan, saya dengan Ita Purnamasari, mahasiswi Unisula Semarang, program Magister Manajemen kelas 78D, ingin sedikit berbagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Nah, beberapa hari lalu kami membaca jurnal dari Fajarina Sejati, Sahrul Ponco, Setianan Prasetyaningrum, Sumartono, Nona Naomi Sumbari dari Universitas IAPIS Papua Jayapura 2020. Nah, ini ingin kami bagi. Beliau meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Nah, sebelumnya bahwa setiap perusahaan itu mempunyai keputusan manajemen perusahaan dalam menentukan berapa banyaknya laba yang harus dibagikan kepada para pemegang saham dan juga berapa banyak yang harus ditanam kembali menjadi laba ditahan, yang sering kita sebut adalah kebijakan dividen begitu. Nah, namun khalayak umum menganggap bahwa semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan itu semakin tinggi tingkat dividen yang dibagikan kepada investornya. Dan pada kenyataannya perusahaan yang akan membagikan dividen juga dihadapkan dari berbagai pertimbangan. Nah, banyak penelitian yang telah membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen ini, antara lain adalah free cash flow, kebijakan hutang, return on asset, dan pertumbuhan perusahaan. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan hasil penelitiannya atau research gap-nya. Ada yang menyatakan faktor tersebut berpengaruh positif dan juga ada yang menyatakan berpengaruh negatif. Bahkan ada yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh. Nah, dari tinjauan pustaka, bahwasanya mungkin Bapak Ibu dan rekan semuanya sudah paham ya mengenai kebijakan dividen apa, free cash flow apa, return on asset-nya apa, begitu. Kita lanjut aja. Nah, dari tujuan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini, itu beliau ingin menguji pengaruh mengenai free cash flow-nya, return of asset-nya, kebijakan hutangnya, pertumbuhan perusahaannya terhadap kebijakan dividennya. Dan peneliti ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, di mana beliau melakukan metode analisis data dalam penelitiannya menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan sebelum melakukan analisis regresi ini, terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik pada data yang diteliti, di antaranya normalisasi, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan melihat hasil pada tabel uji T dan nilai adjust R square. Dan sampel penelitiannya bisa dilihat Bapak Ibu dan rekan semuanya di sini ya, jumlah perusahaannya berapa, kemudian sampel sektor perusahaannya itu seperti apa. Dan hasil penelitiannya dapat kita lihat. Nah, variabel free cash flow-nya itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kebijakan dividennya. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki arus kas bebas tinggi itu lebih cenderung untuk membagikan dividennya. Kemudian,
variabel kebijakan hutang itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kebijakan dividen. Apabila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, perusahaan akan lebih cenderung membagikan dividen yang rendah kepada pemegang sahamnya. Dan kemudian variabel return on asset itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini mengindikasikan bahwa ROA tidak memberikan pengaruh terhadap pembagian dividen. Diasumsikan pada perusahaan yang mature atau matang itu telah memiliki banyak cadangan laba yang dapat digunakan baik untuk diinvestasikan kembali maupun dibagikan dalam bentuk dividen tanpa harus mengubah proporsi dividen bagi pemegang saham. Dan variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Pertumbuhan tidak mempengaruhi besarnya dividen payout ratio baik perusahaan yang berkembang pesat maupun tidak tumbuh. Dan kesimpulannya penelitian dari peneliti ini itu adalah kebijakan dividen itu tidak dipengaruhi oleh return on asset atau ROA dan pertumbuhan perusahaan. Kemudian kebijakan dividen ini dipengaruhi oleh free cash flow-nya, arus kas bebas, dan kebijakan hutang. Karena perusahaan yang memiliki arus kas bebas dalam berprakteknya lebih cenderung membagikan dividen dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki arus kas bebas. Semakin rendahnya tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung meningkatkan pembagian dividen dibandingkan perusahaan yang memiliki tingkat hutang lebih tinggi. Nah, dengan adanya arus kas bebas yang tinggi dan tingkat hutang yang rendah, semakin mendorong keputusan manajemen untuk membagikan dividen kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, untuk rekomendasi penelitian yang akan datang, itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen seperti kepemilikan manajerial, risiko perusahaan, kemudian rasio keuangan atau variabel lainnya. Dan peneliti selanjutnya alangkah baiknya dapat menggunakan sampel perusahaan dari sektor lain seperti sektor industri dasar dan kimia, kemudian pertambangan atau perdagangan, jasa dan investasi. Di setiap sektor memiliki kekhasan tersendiri yang mana akan memberikan gambaran laporan keuangan yang berbeda. Mungkin demikian Bapak Ibu rekan semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi mengenai sedikit berbagi ilmu gitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dapat bermanfaat untuk semuanya. Demikian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.